Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sesuai rencana pagi ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 kita kembali bisa bersilaturahim dalam sebuah acara yang sudah kita agendakan, webinar Real Estate Business Plan di property.com. Nah, Real Estate Business Plan ini adalah salah satu dari training yang diselenggarakan oleh trainingproperty.com. Ada training ada e-course-nya, ada kursus online-nya yang linknya juga sudah di-share ke teman-teman, bisa diakses, di-download dalam bentuk video dan materi tertulis. Kemudian hari ini ada webinarnya, jadi webinar ini jadi pasangan dari e-course yang ada di trainingproperty.com. Nah, sebagai pengantar, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin singgung sedikit kenapa sih kita perlu belajar Real Estate Business Plan ini. Cukup jelas suara saya ya teman-teman ya? Jelas. Okay. Kenapa sih kita perlu belajar Real Estate Business Plan? Nah, kalau menurut saya sendiri, Real Estate Business Plan atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu rencana bisnis real estate gitu, atau rencana bisnis untuk mengembangkan katakan sebuah proyek bisnis properti, bisa dalam bentuk perumahan dan lain-lain. Kenapa menjadi penting? Karena kalau kita mau terjun di bisnis developer, itu sebagaimana teman-teman ketahui, itu rentang pekerjaannya sangat banyak dan panjang gitu ya. Dari mulai akuisisi lahan sampai serah terima proyek nanti, sampai tutup buku gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau diperah, sebetulnya yang dikerjakan oleh developer itu tidak semua pekerjaan gitu ya. Nah, paling banyak nanti atau paling penting bisa dibilang begitu adalah di saat akuisisi, negosiasi dan akuisisi, kemudian ya di bisnis plan ini. Jadi kalau mau diperah pekerjaannya developer, mungkin paling penting adalah ini gitu. Nanti pekerjaan-pekerjaan yang lain itu banyak sekali yang di-outsource, diserahkan kepada para profesional. Misalnya urusan legalnya ke notaris, urusan marketingnya ke agent, dan seterusnya. Nah ini disinilah sebetulnya substansi dari pekerjaan si developer itu sendiri. Nah, training developer, kalau teman-teman tahu training developer dan pernah ikut gitu banyak training developer, itu kalau diperah ya substansinya ini gitu. Intisarinya ini. Nah, kalau misalnya ikut training developer belum paham ini, berarti ya belum tuntas gitu. Terus kenapa juga dan siapa sih yang perlu belajar ini? Pertama, tentunya developer sendiri. Kadang-kadang kita udah jadi developer terjun, tapi kadang-kadang kita bingung nih. Kita bingung, misalnya contoh kasus yang paling banyak terjadi itu jualannya susah. Kok jualannya bisa susah? Ternyata kita lupa di riset pasar. Di sini juga nanti akan dibahas. Kemudian buat teman-teman yang latar belakangnya sebagai agent. Nah, agent tuh menurut saya perlu tahu ini karena dua hal. Pertama, kalau misalnya mau nambah kuadran jadi developer. Jelas ini penting banget. Yang kedua, kalau mau jual lahan ke developer, kan minimal kita tahu gimana sih logikanya cara developer itu bekerja, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sebagai pengantar, tidak berpanjang-panjang, langsung aja kita ke pembicara kita hari ini, suhu kita Mas Aryo Diponegoro. Silakan Mas Aryo Diponegoro. Boleh kasih aplaus digital untuk Mas Aryo Diponegoro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, alhamdulillah, ini
live webinar yang pertama untuk judul Real Estate Business Plan. Jadi untuk sekedar informasi aja ke teman-teman, kita Real Estate Business Plan ini awalnya training offline ya, baru 2 kali dilaksanakan. Lalu kemarin bulan Mei kita bikin training online-nya, di bulan Mei sudah sekali. Nah, tapi hanya mengakses sebuah web seperti yang teman-teman sudah bisa akses hari ini juga. Nah, tambahannya untuk di bulan ini, di bulan Juni, untuk mengkompletkan apa ya, melengkapi kita tambahi live webinarnya ya. Berarti ini udah angkatan yang keempat, insya Allah 4 dari 2 kali offline dan 2 kali online. Nanti grup yang sementara nanti akan kita bubarin, akan kita masukkan semua di grup RBB yang keseluruhan. Nanti mohon izin ya. Nah, untuk tadi sudah disinggung juga sama Mas ini, Real Estate Business Plan itu tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Nanti sedikit saya coba merimain. Insya Allah ini saya coba mulai hari sekarang. Nah, RBP ini atau kita biasa singkat RBP ini ada training yang bagaimana menyusun rencana bisnis properti yang powerful dan mencoba untuk mempresentasikan dalam bentuk visual atau video dan mendeliverikan melalui media secara online. Jadi teman-teman yang memang ada rencana, maksudnya gini, dulu kenapa dibikin RBP ini karena banyak teman-teman yang pengen bisnis properti tapi kesulitan modalnya kan gitu ya, logika waktu itu begitu. Terus kami bikin semacam situs atau website di mana kita coba mengumpulkan teman-teman yang memang memiliki potensi lahan namun belum mendapatkan pemodal. Kita bikinin sebuah website yang bisa menjangkau atau begini, kita mempromosikan proposalnya. Makanya RBP ini salah satu tujuan target akhirnya adalah membuat sebuah presentasi visual gitu. Nah, tentu saja presentasi visual ini didukung oleh proyeksi keuangan yang memang hari ini akan kita pelajari. Jadi harapan saya juga teman-teman kalau memang setelah ini memiliki rencana bisnis yang masih membutuhkan modal, walaupun saya nggak janji bisa dapetin, cuman at least kita janjiin ke teman-teman untuk bisa menyebarluaskan ke teman-teman member YBP yang lain, sehingga nanti terjadi semacam interaksi atau semacam kerjasama lah dengan sesama teman-teman yang ada di YBP. Itu target awalnya dulu tuh seperti itu. Kenapa kita butuh ya? Karena kita butuh untuk membuat skenario bisnis ya, terus membuat FS atau visibility study dan menarik peluang investasi. Jadi materi hari ini kurang lebih akan kita membahas tentang riset pasar ya, riset pasar, dan saya sudah siapkan spreadsheet untuk mengisi riset pasar secara simple. Kita mencoba menebak atau memprediksi pasar itu sebenarnya bergeraknya di mana, walaupun yang spreadsheet yang ada itu sebenarnya baru satu step ya, di luar 2 step yang lain. Nah, coba nanti saya akan share juga 2 step yang lain. Tapi yang nanti kan kita praktekkan adalah riset pasar yang ada di yang ada di spreadsheet yang dibagi. Nanti teman-teman yang belum, silakan download dulu, karena nanti kita hari ini ya 75% full akan kita praktekin gitu. Yang kedua, membuat site plan. Nah, ini saya cuma sekedar demoin aja. Saya pengen praktekin ke teman-teman bahwa saya membuat site plan itu mudah, dan meskipun saya seorang lulusan ekonomi terus ngambil IT, tapi saya bisa bikin site plan dengan cepat gitu. Apalagi kalau site plan-nya cuma kecil-kecil gitu. Bukan site plan yang untuk menjalankan proyek tapi site plan untuk menjalankan proyek, tapi site plan yang kita gunakan untuk membuat proyeksi. Jadi bukan bagian dari perencanaan proyek
secara detail, tapi kita bisa tangkap, oh yang penting kita tahu jumlah couplingnya berapa, luas jalannya berapa, taman, sebagainya. Kemudian kita yang paling penting adalah menyusun proyeksi keuangan, menghitung omset, biaya operasional, profit, dan sebagainya, terus menghitung kelayakan bisnis properti, apa itu ROI, net present value, dan bagaimana gunanya, dan sebagainya. Kemudian kalau memang sempat hari ini, saya coba kenalin ke teman-teman, walaupun saya sudah yakin teman-teman sudah kenal juga, bagaimana cara saya dan teman-teman saya yang lain bikin sebuah proposal dengan desain yang menarik. Nah, kalau yang terakhir ini dulu saya bikinkan website theproposal.id, tapi sekarang itu sudah kita tutup. Kita ganti di rumahbuatkamu.com. Jadi teman-teman ya, kalau memang seperti janji saya tadi, kalau teman-teman memang sudah bisa membuat proyeksi, ada lahan yang bagus, butuh pendanaan, nanti bisa kita bantu upload di rumahbuatkamu.com.